Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Ea Putri Kasatri, NIM A7101800098. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang serangan komputer. Pengertian dan bentuk ancaman. Serangan komputer merupakan serbuan dari orang luar yang melakukan tindakan tidak wajar terhadap sebuah komputer atau server. Bentuk-bentuk ancaman. 1. Ancaman fisik. Contohnya pencurian hardware atau komputer atau perangkat jaringan. Kemudian kerusakan pada komputer dan perangkat komunikasi jaringan. Kemudian wiretapping dan juga bencana alam. Untuk bencana alam logik, contohnya kerusakan pada sistem operasi atau aplikasi, adanya virus dan sniffing. Jenis-jenis serangan komputer. Yang pertama spoofing, yang kedua DDoS, penolakan DOS, ketiga kuda Trojan, keempat injeksi SQL, kelima hole, keenam hacker dan cracker. Jenis serangan yang pertama yaitu spoofing. Spoofing merupakan teknik serangan dengan memalsukan data sehingga penyerang bisa terlihat seperti tuan rumah. Biasanya pengguna komputer akan meniru dengan cara menimpa alamat IP atau identitasnya. Dalam spoofing terdapat 3 jenis, yaitu IP spoofing, DNS spoofing, identity spoofing. IP spoofing merupakan teknik yang digunakan untuk menipu alamat IP sumber sehingga alamat IP asli tidak dapat dilacak. DNS spoofing adalah teknik yang digunakan untuk mengontrol server DNS sehingga alamat DNS dan IP situs tidak dapat tertransfer. Identity spoofing adalah teknik intruksi yang menggunakan identitas resmi untuk mengakses semua yang ada di jaringan ilegal tersebut. DDoS, penolakan DOS. Jenis serangan ke server di jaringan dengan metode untuk menghabiskan sumber daya yang dimiliki oleh server sampai server tidak dapat menjalankan fungsinya untuk menyediakan akses ke layanan. Ada beberapa cara yang bisa dilakukan penyerang, yaitu 1. Dengan membanjiri lalu lintas dengan sejumlah besar data sehingga data dari host yang terdaftar tidak dapat masuk ke sistem. Kedua, membanjiri traffic dengan banyak permintaan ke server, sehingga server tidak dapat menangani permintaan dari host. Ketiga, mengganggu komunikasi antara server terdaftar dan host dengan berbagai cara, misalnya mengubah informasi konfigurasi sistem. Selanjutnya, kuda Trojan, jenis perangkat lunak berbahaya atau malware yang dapat merusak sistem. Trojan ini dapat digunakan untuk mendapatkan informasi tentang tujuan, seperti kata sandi, log system, dan dapat juga memperoleh hak akses dari target. Trojan adalah perangkat lunak yang berbeda dari virus atau worm karena Trojan ini bekerja secara tersembunyi dan seolah-olah mereka adalah program biasa yang tidak mencurigakan. Dan Trojan juga dapat dikendalikan dari sistem lain. Trojan ada 3 jenis, yaitu 1. Pencuri kata sandi. Jenis Trojan ini dapat mencuri kata sandi yang disimpan dalam sistem sehingga layar muncul seolah-olah layar login sehingga menunggu host untuk memasukkan kata sandi. Ketika masuk dan kemudian kata sandi akan dikirim ke penyerang. Kedua, keylogger. Jenis Trojan ini akan merekam semua yang ditulis oleh tuan rumah dan mengirimnya ke penyerang. Yang ketiga, RAT, alat administrasi jarak jauh. Jenis Trojan ini dapat mengambil kendali penuh dari sistem dan dapat melakukan apa yang diinginkan penyerang dari jarak jauh, seperti memformat hard disk, mengedit dan menghapus data. Yang keempat, injeksi MySQL. Teknik serangan yang menggunakan lubang keamanan di mana situs web memungkinkan pengguna untuk memasukkan data,
tetapi tanpa filter karakter jahat, sehingga penyerang dapat mengakses database aplikasi. Entry biasanya dimasukkan di bagian-bagian tertentu dari situs web yang terkait dengan database situs. Penyerang biasanya memasukkan tautan data yang mengarahkan korban ke situs web yang digunakan penyerang untuk mengambil informasi atau data pribadi korban. Jenis serangan yang kelima yaitu hole, kondisi dari software atau hardware yang bisa diakses oleh pemakai yang tidak memiliki otoritas atau meningkatnya tingkat pengaksesan tanpa melalui proses otorisasi. Serangan yang keenam adalah hacker dan cracker. Hacker adalah orang yang secara diam-diam mempelajari sistem yang biasanya sukar dimengerti untuk kemudian mengelolanya dan men-share hasil uji coba yang dilakukannya. Hacker tidak merusak sistem, sedangkan cracker adalah orang yang secara diam-diam mempelajari sistem dengan maksud jahat. Muncul karena sifat dasar manusia yang selalu ingin membangun, salah satunya adalah merusak sistem tersebut. Contoh dari serangan yang saya ambil yaitu bobolnya data pengguna Tokopedia. Peretas Shiny Hunters menjual data di dark web berupa user ID, email, nama lengkap, tanggal lahir, jenis kelamin, nomor ponsel, dan password yang sudah terhash atau tersandi. Semua dijual dengan harga $5.000 atau 74 juta rupiah. Contoh kasus yang kedua yaitu kasus peretasan website Tempo.co dan Tirto ID. Petinggi Tirto ID menjelaskan bahwa sebagaimana orang yang rumahnya dibobol oleh maling, saya merasa Tirto ID yang tercatat adalah milik saya telah diobrak-abrik oleh maling. Sebagai warga negara yang baik, saya melaporkan ke kepolisian untuk segera mengusut dan menemukan siapa pelaku kriminal yang sudah masuk ke Tirto ID dan merusak artikel-artikel yang ada di dalamnya. Sedangkan petinggi Tempo.co melaporkan bahwa situs Tempo.co tidak bisa diakses sejak 21 Agustus 2020 pukul 00.00. Kemudian peretas merusak tampilan halaman Tempo.co dan muncul tulisan "Stop Hoax, jangan bohongi rakyat Indonesia. Kembali ke etika jurnalistik yang benar. Patuhi Dewan Pers, jangan berdasarkan orang yang bayar saja." Langkah dan teknologi menghindari serangan. Yang pertama, update perangkat PC atau laptop. Salah satu cara paling sederhana yang dapat kita lakukan dalam mencegah hacker-hacker dan para kriminal cyber dalam melakukan hacking atau mencuri informasi sensitif milik kita adalah tetap menjaga setiap gadget atau komputer yang kita miliki agar tetap terus terupdate. Vendor PC atau gadget akan selalu berkala mengeluarkan updatean. Updatean ini ditujukan untuk menutupi celah keamanan yang mungkin ada pada perangkat milik kita, supaya untuk mencegah para penjahat cyber mencuri informasi sensitif yang kita miliki tadi tersebut. Yang kedua yaitu pastikan password aman dan terenkripsi. Saat ini ada begitu banyak situs online yang akan menyimpan informasi pribadi yang kita miliki, seperti email, kemudian alamat, nomor telepon. Oleh karena itu, amatlah sangat penting bagi kita untuk melindungi informasi tersebut dengan cara menggunakan password yang baik dan kuat. Langkah yang ketiga yaitu beri pengetahuan IT cyber kepada staf. Staf yang kita miliki biasanya tidak mengenal apa itu cyber, yang mereka hanya tahu bahwa komputer yang kita miliki adalah aman-aman saja. Tetapi di belakang itu semua ternyata ada serangan-serangan yang tersembunyi yang menyerang komputer perusahaan yang kita miliki. Maka dari itu, pengetahuan
IT cyber kepada staf sangat penting diterapkan. Kemudian untuk menghindari serangan, yang keempat yaitu install antivirus. Software antivirus digunakan untuk mencegah, mendeteksi, dan menghilangkan berbagai malware seperti virus komputer, hijacker, ransomware, keyloggers, backdoors, dan masih banyak lagi. Sebagai seorang pemilik bisnis atau perusahaan, amat krusial bagi kita untuk melakukan investasi pada sebuah software antivirus untuk digunakan berbagai komputer perusahaan kita. Software antivirus wajib adanya terkhusus bagi komputer yang menyimpan informasi sensitif milik perusahaan-perusahaan ataupun customer-customer yang berada pada kita. Sistem ini bertujuan melindungi, baik dalam bentuk menyaring, membatasi, atau bahkan menolak suatu hubungan. Hubungan yang dimaksudkan adalah hubungan antar jaringan, yaitu jaringan pribadi dan jaringan luar yang bukan merupakan ruang lingkupnya. Selain itu, juga menjaga supaya orang yang tidak berhak dan berwenang mengakses data atau sistem perusahaan, baik dari luar maupun dari dalam. Dengan kata lain, cara ini digunakan untuk mengimplementasikan kebijakan sekuritas dalam perusahaan. Cara yang terakhir yaitu gunakan access control list. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.